1 Samuel pasal 7 ayat yang ke-12. Kemudian Samuel mengambil sebuah batu dan mendirikannya antara Mispa dan Yesana. Ia menamainya Ebenezer. Katanya, sampai di sini Tuhan menolong kita. Saudara-saudaraku, kita berada di satu rumah. Rumah ini akan kita tutup dan akan masuk kepada satu pintu baru, yaitu rumah baru. Ada banyak pengalaman-pengalaman Bapak Ibu dan saudara-saudara dikasih Tuhan selama 365 hari di dalam rumah 2021. Ada kemenangan demi kemenangan, dan juga ada banyak kesusahan dan kesulitan. Tetapi kami sudah bersama-sama berdiri akan mengakhiri, akan meninggalkan rumah tersebut dan akan tutup rumah itu, dan sedang menuju kepada satu pengharapan untuk memasuki satu rumah yang baru. Ada orang berkata untuk memasuki satu halaman yang baru, satu rumah yang baru, perlu satu impian yang baru, semangat yang baru. Kita sedang akan masuk kepada satu lembaran-lembaran baru, dan biarkan lembaran-lembaran baru itu tetap bersih. Dan pada waktu kita memasuki rumah yang baru 2021, kita mengisi lembaran-lembaran putih itu dan catatan demi catatan, lembaran demi lembaran, itu melalui tindakan dan aktivitas yang akan kita lakukan sepanjang 265 hari lagi. Saudara-saudaraku, kita berada di satu rumah yang sekarang ini kita masih berteduh. 365 hari kita mengalami banyak pengalaman-pengalaman, hal-hal yang mungkin tidak pernah kita pikirkan terjadi. Ada kematian, ada kelahiran, ada sukses, dan ada kegagalan. Kita mengalami dua hal yang penting, yang sangat menonjol dalam 2021 rumah yang akan kita tinggalkan sementara ini. Itu masalah pandemik. Itu berkaitan dengan nyawa kita seolah-olah berada di sekitar maut. Dan beberapa saudara juga mengalami hal seperti itu, betapa kejamnya COVID-19. Dan hari ini kita lewati kesulitan COVID-19. Semua sehat. Ini anugerah Tuhan. Kalau kita berada pada bulan-bulan Juli, Agustus, September, saya tahu banyak jemaat yang mengalami hal seperti itu. Pasti pemikiran kita begitu dekat dengan kematian, dan kita tidak pikir lagi apa yang harus saya cari makan untuk hidup. Uang tidak penting. Yang terpenting bagaimana hidup saya itu bisa sehat. Saudara-saudaraku, rumah yang akan tinggalkan ini 2021 ini, kita harus bersyukur pada Tuhan. Kita boleh dilewati masalah malapetaka yang mengglobal seluruh dunia ini, yaitu pandemi COVID-19 dan varian-varian yang baru, dan belum berakhir juga sampai pada hari ini. Tetapi yang kita lihat bahwa kita ada sampai saat ini tidak mengalami dampak kematian dari COVID. Itu karena kuat gagah saudara atau karena apa? Sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, pasti kita akui ini semua oleh karena kasih karunia Tuhan. Ini adalah anugerah Tuhan yang melebihi daripada segala kekayaan-kekayaan yang kita miliki. Maka patutnya kita naikkan puji dan syukur pada Tuhan, dan kita mengembalikan semua apa yang telah kita dapati
berdasarkan anugerah Tuhan lewati masa-masa pandemik dengan baik. Dan saya pikir inilah waktunya kita refleksi kehidupan rohani kita, perjalanan hidup rohani kita sampai pada hari ini. Dan saya berharap kita bisa naikkan puji-pujian dan syukur kepada Tuhan hanya karena anugerah Tuhan. Hanya oleh kasih sayang dari Tuhanlah kita bisa berdiri sehat. Dan hal yang kedua selain pandemik yang kita boleh lewati tahun ini dan tahun-tahun yang lalu adalah masalah krisis ekonomi. Banyak orang dilindas oleh krisis ekonomi yang begitu kuat. Bisnis mereka hancur. Dan bukan saja itu terjadi pada dunia sekuler, tapi juga di dunia kekristenan. Gereja-gereja yang kaya, yang menghasilkan uang beratus-ratus juta, itu pun mengalami pahit, mengalami kesulitan untuk operasional. Dan gereja kita pun mengalami hal yang sama pada bulan Juli, Agustus, September. Dan Bapak bisa melihat itu. Seolah-olah gereja bisa tutup oleh karena ekonomi dan keuangan. Gereja harus hidup karena uang. Tapi dari situlah kita melihat krisis ekonomi pun tidak bisa membuat pekerjaan Tuhan itu mati, atau gereja itu mati, atau pintu gereja itu tertutup. Ada banyak kendala di situ. Dan kalau hari ini kita bisa beribadah di tempat ini, kita bisa memiliki keleluasaan mengekspresikan puji-pujian pada Tuhan di dalam ruang seperti ini. Itu semua oleh karena kasih setia Tuhan, anugerah Tuhan. Terpujilah Tuhan yang adalah kekal dan kekal. Karena itu saudara-saudaraku, saya mau mengajak kita untuk mengimani pengalaman iman yang dialami oleh Samuel dan umat Tuhan Israel. Mereka juga melewati hal-hal yang sulit. Bagaimana kekuatan daripada Filistin yang menjadi momok bagi mereka, karena mereka selalu dihadap oleh tentara-tentara Filistin. Mereka punya kekuatan bahwa Tuhan menyertai, sesuai dengan janji Tuhan kepada Abraham dan anak-anak cucu Abraham, bagaimanapun Tuhan menyertai. Dan juga dikatakan firman Allah Immanuel, Allah beserta dengan kita. Tuhan kita adalah Tuhan yang beserta dengan kita. Kita umat Allah adalah umat yang disertai oleh Tuhan. Tetapi bagaimana situasi daripada umat Israel pada waktu mereka terus-menerus mendapatkan gangguan-gangguan dari bangsa Filistin. Dan bangsa Filistin adalah bangsa yang begitu kuat di dalam peperangan. Tuhan hadir di tengah-tengah bangsa Israel dengan tabut perjanjian Tuhan. Pada waktu mereka berjalan dan tabut perjanjian Tuhan di depan, dan kalau ada musuh yang ada di depan, mereka akan berhadapan dengan para imam yang memikul tabut perjanjian Tuhan. Dan tabut perjanjian Tuhan itu melambangkan tentang kehadiran Tuhan. Tuhan nyata di dalam lambang daripada tabut perjanjian itu. Itulah yang Tuhan sertai umat Israel pada waktu mereka keluar daripada Mesir. Tuhan memberikan tiang awan dan tiang api sebagai kehadiran Tuhan, bahwa Tuhan sebenarnya menyertai umatnya, walaupun umatnya berada dalam banyak tantangan, banyak peperangan, kesulitan ekonomi, kelaparan, hujan, dan kekeringan, dan tidak ada makan selama 40 hari. Tapi Tuhan telah berjanji, aku akan menyertai, dan umat Israel akan sampai kepada tanah Kanaan yang dijanjikan Tuhan, susu dan madu. Tetapi di mana susu dan madu? 40 tahun. Kalau orang tidak beriman, mereka akan berkata bahwa Tuhan tidak ada pada padang gurun selama 40 tahun. Dan inilah yang kita pikirkan, saudara-saudaraku. Apakah di rumah kita 2021 ini ada beberapa mungkin mengalami pengalaman pahit, mengalami banyak kesulitan-kesulitan? Apakah saudara melihat bahwa Allah Immanuel bersama di saudara di dalam rumah 2021, dan ada rasa syukur demi syukur yang saudara
terus naikkan kepada Tuhan dan mengembalikan semua perbuatan-perbuatan baik Tuhan, mujizat-mujizat Tuhan yang Tuhan perkenankan terjadi dalam hidup kita, berkat-berkat yang Tuhan banjiri kepada kita. Apa kita melihat bahwa Tuhan ada bersama-sama dengan kita? Dan adakah rasa syukur dan puji-pujian kembalikan kepada Tuhan karena kita menyadari bahwa semua yang terjadi dalam rumah 2021 itu bukan karena kuat dan gagahku, melainkan anugerah Tuhan, atau tidak, saudara? Umat Israel tidak melihat hal seperti ini dalam kondisi konteks Samuel. Pada waktu Filistin mengalahkan mereka dan mereka berkata, kenapa kami dikalahkan oleh Filistin? Karena itu mereka mengambil tabut perjanjian Allah di Shilo, dan mereka mulai ambil tabut perjanjian dan mau berperang dengan bangsa Filistin, karena mereka tahu bahwa ada kehadiran Allah melalui tabut perjanjian. Mereka pertanyakan, mengapa kami kalah? Kami punya Tuhan yang luar biasa, kami punya tabut perjanjian luar biasa. Dan tabut perjanjian ini pada waktu diambil oleh Filistin, maka ada dewa Filistin itu, patung itu tidak bisa bertahan bersama-sama dengan tabut perjanjian. Dia roboh, dan kemudian mereka dirikan kembali lagi, besoknya juga roboh. Karena itu Filistin takut sekali pada waktu mereka mengambil tabut perjanjian Allah. Nah, umat Israel melihat tabut perjanjian Allah menjadi simbol kemenangan. Tetapi mereka kenapa kalah? Apakah mereka percaya bahwa Allah menyertai di dalam situasi ini? Inilah satu pertanyaan yang mau saya kembangkan untuk saudara pikirkan bersama-sama. Ebenezer, ia menamainya Ebenezer. Katanya sampai di sini Tuhan menolong kita. Sampai di sini, pada titik ini ada pengakuan iman, ada satu deklarasi, dan juga satu peringatan, mendirikan satu tugu, monumen, batu, untuk supaya umat Israel percaya dan sungguh-sungguh menyadari bahwa sepanjang hidup mereka Tuhan adalah Immanuel, Tuhan adalah penolong satu-satunya. Mereka harus mendeklarasikan itu, mereka harus menaruh iman itu, bahwa Tuhan berjanji menyertai. Tidak sedikit pun Dia menarik kembali perjanjian Dia untuk menyertai kita sekarang. Saya belajar daripada peristiwa Samuel dan umat Allah. Ada tabut perjanjian Allah bersama mereka, tetapi mereka kalah. Karena itu mereka mengambil dari Shilo dan mereka mulai menampilkan kembali tabut perjanjian Allah supaya mereka menang dari Filistin. Tetapi mereka juga kalah, saudara. Ini mengambil contoh apa bagi kita, saudara-saudara? Ini berbicara tentang anak Tuhan hidup tanpa Tuhan. Anak Tuhan hidup dengan simbol-simbol Tuhan, simbol-simbol Kristen, KTP Kristen, datang ke gereja melakukan ritual-ritual Kristen, tetapi hatinya tidak ada Tuhan. Mempercayai adanya gereja, mempercayai adanya agama, tapi hidupnya tidak ada Tuhan di dalam hidupnya. Kristen tanpa Tuhan. Mereka percaya Kristen pasti akan menang karena Tuhan menyertai. Benar, karena Tuhan berjanji, aku menyertai umatku. Tetapi apakah mereka adalah memiliki hati untuk mencintai Tuhan, atau hanya pengakuan ritual mereka karena mereka umat dipilih oleh Allah? Ini saya renungkan, saudara, dalam refleksi akhir tahun ini. Banyak orang Kristen hidup tanpa Tuhan, hanya ingin supaya Tuhan menolong, memberkati, menyertai, menyembuhkan penyakit, tetapi hatinya tidak cinta Tuhan 100%. Hatinya adalah keinginan-keinginan sendiri lebih begitu kuat, bukan keinginan-keinginan Tuhan. Apakah Tuhan menolong? Apakah terbatas pertolongan Tuhan? Saudara-saudaraku, pertolongan Tuhan tidak pernah terbatas. Pertolongan Tuhan sempurna. Kenapa? Karena Tuhan adalah Tuhan yang tidak terbatas, Tuhan yang sempurna. Dia berjanji, ya, dia akan menepati semua janji-janjinya. Tuhan tidak berubah. Tuhan kita kekal. Kalau Dia berjanji menyertai,
Dia berjanji menyembuhkan, Dia berjanji memberkati, Dia berjanji Dia mengasihi, Dia berjanji bahwa Dia akan menolong saudara dalam lembah kekelaman apapun. Tidak ada satu kalimat yang ditarik kembali dari Tuhan berubah bahwa Dia tidak menyertai. Masalahnya di mana, saudara? Pertolongan Tuhan tetap berlangsung bagi hidup saudara. Bagi yang percaya kepada Tuhan maupun yang tidak percaya kepada Tuhan, Tuhan memberi pertolongan. Kenapa, saudaraku? Karena Tuhan yang menciptakan saudara. Tuhan menciptakan alam semesta dan Allah menciptakan manusia. Dan begitu besar Dia mengasihi manusia. Bahkan pada waktu manusia berdosa, Dia mau datang menolong mengangkat dosa saudara. Dan Dia pakukan dirinya di kayu salib untuk menebus dosa saudara. Itu berarti berharga, saudara. Apakah Dia tidak akan menolong saudara? Dosa yang membuat saudara akan berakhir pada neraka, Dia tolong, Dia datang, Dia menyerahkan hidupnya, darahnya, semuanya diberikan untuk penebusan dosa saudara. Apakah Dia tidak menolong saudara? Apakah saudara tidak pernah mengalami pertolongan Tuhan? Tuhan tidak pernah berubah, dan memang Dia tidak akan pernah berubah. Karena itu esensi dari Tuhan. Yang berubah adalah apa, saudara-saudaraku? Yang berubah adalah manusia itu sendiri. Pertolongan Tuhan tetap nyata, tetap real, tetap sempurna, tetap kekal selama-lamanya kepada manusia. Tapi bagaimana manusia? Apakah manusia mengalami, melihat bahwa pertolongan Tuhan itu real dalam hidup dia? Kadang-kadang kita berada dalam situasi seperti itu, seperti Tuhan tidak menolong. Sepertinya Tuhan berdiam diri. Kalau kita berkata Tuhan tidak menolong, artinya kita berkata bahwa Tuhan itu berubah-ubah. Tuhan itu tidak satu yang kekal, yang tetap tidak pernah berubah. Kalau kita lihat Tuhan tidak menolong hidupku. Karena itu saya percaya saudaraku, hari ini dalam refleksi akhir tahun kita harus melihat bahwa sepanjang hidup kita dalam tahun di rumah 2021, Tuhan menolong saudara. Tuhan menolong saudara. Tuhan telah melindungi saudara dari pandemik, dari COVID-19. Tuhan telah menolong saudara ekonomi. Semua mengalami kesulitan ekonomi. Gereja, pribadi saudara mengalami hal seperti itu. Tetapi Tuhan menolong saudaraku. Tapi kenapa kita tidak merasa pertolongan Tuhan? Karena dosa. Karena kita berpaling meninggalkan Tuhan. Kita lupakan kewajiban-kewajiban kita kepada Tuhan. Lupa bersyukur atas semua anugerah Tuhan yang telah Tuhan berikan kepada kita sampai pada detik ini. Itu sama dengan umat Israel, saudara-saudaraku. Mereka berbalik kepada Baal, kepada penyembahan berhala. Dan itu sangat menyakiti hati Tuhan. Ada tabut perjanjian. Mereka secara budaya, agama tetap memiliki tabut ini, tetapi secara rohani hatinya tidak ada pada tabut perjanjian Allah. Hatinya tidak ada pada Tuhan. Karena itu Tuhan menilai bukan karena kebiasaan-kebiasaan kita sebagai orang Kristen, sebagai umat Allah, tapi Tuhan melihat kepada hati kita. Kita bisa masuk ke gereja, tetapi hati kita bisa saja tidak mencintai Tuhan. Hati kita jauh daripada Tuhan. Seperti Israel, oleh karena situasi kondisi, oleh karena Filistin, satu kekuatan yang begitu besar, mereka terpengaruh dengan sistem dunia. Walaupun Tuhan adalah Tuhan mereka adalah umat kebanggaan Tuhan, tapi mereka membalikkan, meninggalkan Tuhan dan tidak beribadah kepada Tuhan. Karena itu mereka tidak merasakan pertolongan Tuhan. Dalam situasi itu apakah Tuhan menolong? Ya, Tuhan menolong. Firman Allah berkata, anakku yang kukasihi kutegur, kuhajar, supaya mereka berbalik. Apakah itu hukuman? Ya, itulah pertolongan Tuhan. Tuhan memensadarkan umatnya supaya kembali kepada Tuhan, untuk memiliki hati hanya satu saja kepada Tuhan, untuk beribadah saja kepada Tuhan. Jangan ada ilah lain. Hati kita Tuhan ingin sepenuhnya dipersembahkan kepada Tuhan. Itu yang Tuhan mau.
Karena itu Tuhan tetap menolong pada waktu umatnya menyembah berhala. Tuhan masih menolong dan memberi kesempatan, dan Tuhan menunggu, saudaraku. Karena itu Tuhan mendidik dan Tuhan menghukum. Kenapa mereka kalah daripada Filistin? Itu sebagai ganjaran mereka tinggalkan Tuhan. Tuhan menegur. Sebenarnya Tuhan malu, sebenarnya dalam bahasa saya, umatnya dipermalukan, kalah daripada bangsa kafir. Bukan umatnya saja yang malu, saudara, tapi itu Tuhan. Mereka akan perolok, di mana Tuhanmu? Jadi Tuhan ditinggalkan umatnya, kemudian orang bangsa kafir menaklukkan umatnya. Ya pasti kita bisa membayangkan hati Tuhan itu. Umatnya berbalik, kemudian musuh menang atas umat Tuhan. Karena itu Tuhan mendidik, saudaraku. Tuhan membiarkan bangsa Filistin sebagai teguran. Biarkanlah mereka merasa kalau mereka tinggalkan Tuhan, inilah jadinya. Tuhan tidak pernah merancangkan kecelakaan bagi kita. Tuhan tidak merancangkan sesuatu tidak sukses bagi kita. Dia semua merancangkan hal-hal yang baik bagi kita. Dia tahu tujuan hidup saudara. Dia tahu apa akan terjadi besok. Tahun 2022, rumah yang baru dia tahu. Dia kontrol sampai pada akhir tahun 2022. Dia tahu semua. Dia bisa mengangkat saudara seperti kita mengangkat semut untuk masukkan ke rumah 2022, dan dia menjaga begitu baik sampai pada akhir tahun 2022. Bisa saja karena dia Maha Kuasa dan dia tidak pernah berubah untuk mengasihi umatnya. Bahkan dia mengasihi bukan saja umatnya, tapi mengasihi semua orang, termasuk orang yang tidak percaya kepada dia. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus, sampai di sini Ebenezer, Tuhan menolong kita. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus, menarik kalau saudara membaca 1 Samuel, peristiwa seperti 2 episode di Ebenezer. Filistin mengalahkan karena mereka meninggalkan Tuhan, mereka ke Baal. Tetapi Tuhan tidak pernah meninggalkan Israel, umatnya. Ada Nabi Samuel. Nabi Samuel ini menjadi hakim, menjadi penolong bagi umat, di mana Tuhan bicara kepada Samuel dan Samuel bisa bicara kepada umat, dan umat yang bisa bicara kepada Samuel, dan Samuel yang bisa bicara kepada Tuhan. Dan umatnya mulai komplain kepada Samuel dan menyatakan, tolonglah berdoa kepada Tuhan, jangan kami dikalahkan lagi oleh Filistin. Karena itu pada ayat yang ketiga, lalu berkatalah Samuel kepada seluruh kaum Israel demikian, jika kamu berbalik kepada Tuhan dengan segenap hati, maka jauhkanlah para Allah asing dan para Asitoret dari tengah-tengah kamu, dan tujukan hatimu kepada Tuhan dan beribadah hanya kepadanya, maka ia akan melepaskan kamu dari tangan orang Filistin. Inilah penyertaan Tuhan. Pada waktu mereka tidak merasakan penyertaan Tuhan, bukan Tuhan tidak menolong dan Tuhan tidak menyertai, tetapi mereka yang meninggalkan Tuhan, mereka yang berubah akan imannya, tidak lagi cinta kepada Tuhan, hatinya tidak ditujukan kepada Tuhan, mereka tidak beribadah kepada Tuhan. Karena itu Tuhan tetap menolong dan menyadarkan mereka dengan hukuman. Dan hukuman Filistin mengalahkan mereka. Disinilah Tuhan sedang mengajar. Seperti dikatakan, mari kita baca satu ayat yang indah di dalam Ibrani 13 ayat 8. Ibrani pasal 13 ayat 8. Demikian bunyi firman Tuhan. Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini sampai selama-lamanya. Kita buka di dalam Ibrani pasal 12 ayat 10. Ibrani 12 ayat 10. Ibrani pasal 12 ayat 10. Sebab mereka mendidik kita. Oke, salah. Ibrani 12.
Ya, ayat 10. Ibrani pasal 12 ayat 10. Ibrani pasal 12 ayat 10 demikian. Sebab ya, mari saudara kita lihat di dalam Ibrani pasal 12 ayat 10. Sebab mereka mendidik kita dalam waktu yang pendek sesuai dengan apa yang mereka anggap baik, tetapi ia mengajar kita untuk kebaikan kita, supaya kita beroleh bagian dalam kekudusannya. Ajaran Tuhan, Tuhan mengajar, Tuhan menegur seorang yang berbalik kepada Tuhan. Tuhan memberikan hukuman kepada Israel, sebenarnya ada tujuan baik daripada Tuhan. Di dalam Ibrani dikatakan bahwa tujuannya untuk kebaikannya. Tetapi orang yang melihat pada waktu Tuhan menghukum dia, Tuhan menghajar dia, Tuhan mendidik dia, dia merasa bahwa Tuhan tidak ada. Padahal Tuhan ada. Karena itu saudara-saudara, pada waktu kita jauh dari Tuhan, ada teguran. Kadang-kadang kita sakit, kadang-kadang kita mengalami betapa sulitnya dapat uang sedikit pun. Kadang-kadang kita rasa seperti itu, dan kita merasa bahwa Tuhan tidak menolong. Pada saat kita seperti situasi seperti itu, sebenarnya Tuhan ada. Tuhan ada di situ. Tuhan memukul seperti seorang bapak kepada anaknya yang nakal. Anaknya mau main pisau, kemudian bapaknya nonton dan biarkan pisau itu anaknya bermain. Pasti bapak yang bijak, dia tidak mau itu. Dia tidak akan kasih pisau kepada anak itu, karena tahu itu akan mencelakakan anak itu. Karena itu dia mendidik anaknya, jangan bermain dengan pisau, nanti akan celaka. Tapi kadang-kadang kita lihat didikan Tuhan seperti itu, kita tidak melihat bahwa itulah pertolongan Tuhan. Karena itu saudara-saudara, kita bersyukur kalau Tuhan menegur kita dengan caranya untuk mengembalikan kita kepada jalan Tuhan. Kalau Tuhan menyentuh kita dari sesuatu kesulitan, itu waktunya kita sungguh sadar bahwa Tuhan sedang mengasihi kita, supaya mata kita terbuka bahwa Dia sedang menegur kita, karena Dia sayang kepada saudara dan saya. Seperti Bapa sayang kepada anaknya, demikian juga Tuhan sayang kepada anak-anaknya. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus, sampai di sini Tuhan menolong. Pada waktu mereka berbalik kepada Tuhan, mereka mulai kembali berkomitmen untuk beribadah kepada Tuhan. Mereka mulai meninggalkan Baal, dan kemudian mereka mulai berdoa, dan mereka berpuasa, dan kemudian mereka minta kepada Samuel, tolong berdoa, terus naikkan doa. Kami titipkan doa supaya Samuel menyampaikan doa kepada Tuhan tentang kemenangan yang akan mereka bisa dapati melawan Filistin. Dan mereka berdoa. Dan apa yang dikatakan dalam ayat firman Tuhan, mari kita baca bersama-sama, saudaraku. Ayat yang ke-10, mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Sedang Samuel mempersembahkan korban bakaran itu, majulah orang Filistin berperang melawan orang Israel. Tetapi pada hari itu Tuhan mengguntur dengan bunyi yang hebat di atas orang Filistin dan mengacaukan mereka, sehingga mereka terpukul kalah oleh orang Israel. Bangsa yang kuat, bangsa yang menjadi ketakutan bagi Israel. Setelah mereka berbalik kembali pada Tuhan,
mereka meninggalkan berhala, mereka beribadah kepada Tuhan, hatinya mereka tujukan kepada Tuhan, mereka berdoa dan berpuasa, bahkan memberikan persembahan korban kembali kepada Tuhan, menyadarkan bahwa mereka tidak bisa buat apa-apa karena kesulitan terhadap Filistin. Dan apa reaksi Tuhan, saudara-saudara? Tuhan datang mengkutuk dan mengacaukan Filistin. Artinya apa, saudara? Tuhan yang ganti berperang, Israel duduk diam. Allah dari surga dengan kemahakuasaannya mengacaukan bangsa yang ditakuti oleh bangsa Israel. Sadarkah saudara, Allah dalam firman-Nya berkata, kamu diam saja dan aku berperang menggantikan kamu. Karena saudara mau imani ayat-ayat firman Tuhan itu, dan saudara tahu bahwa peperangan kita terhadap situasi yang tidak gampang, situasi yang sulit yang terjadi dalam hidup kita, maukah kita menaruh dan menempatkan Allah di depan, Allah yang mengatasi, Allah yang berperang menggantikan kita? Kita akan mendapatkan Allah menyelesaikan masalah kita kalau kita menaruh hati kita tertuju fokus kepada Tuhan, menaruh hati sepenuh dengan cinta kepada Tuhan, menaruh hati kita sepenuhnya untuk mencintai pelayan Tuhan, menaruh sepenuhnya apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kehendak saya. Bukan lagi aku yang hidup, tetapi Kristus yang hidup di dalam hidupku. Karena itu saudara-saudaraku, pada refleksi tahun ini saya mau kita masuk kepada aplikasi. Mari kita merenungkan apa saja yang telah Tuhan kerjakan di dalam Roma 2021 sejak Januari tanggal 1 lewati akhir Januari masuk awal Februari sampai pada Desember yang sebentar lagi kita akan lewati beberapa jam untuk masuk kepada hari dan tahun yang baru. Berapa banyak kasih karunia Tuhan yang Tuhan curahkan kepada saudara hari demi hari, detik demi detik, jam demi jam. Berapa banyak yang telah Tuhan kabul kebaikan, kekayaan, berkat, mujizat, karunia rohani kepada saudara sepanjang 265 hari. Berapa banyak saudara? Ingat kasihnya, ingat kebaikannya, ingat anugerahnya yang sangat luar biasa. Saya mau saudara-saudara akan lewati tahun ini dan kembali merenungkan kembali apa yang telah Tuhan lakukan dalam hidup saudara. Apakah saudara dekat dengan Tuhan, atau saudara jauh dari Tuhan? Walaupun saudara mengerti siapa Tuhan, Tuhan tidak perlu saudara mengerti Tuhan dengan akal saja. Tuhan mau supaya Tuhan yang hidup itu diam di dalam hidup kita, mengalami Tuhan di dalam semua sejarah hidup kita. Berapa banyak saudara merasakan betapa ajaibnya, betapa kasih karunia Tuhan yang begitu berlimpah-limpah yang tercurah bagi saudara. Dua hal yang saya sampaikan tadi, kita lewati pandemi COVID-19, kita lewati masalah krisis ekonomi, dan kita bisa berdiri sampai pada hari ini. Karena itu marilah kita naikkan pengagungan, puji-pujian, syukur kepada Tuhan hari ini, bersyukur kepadanya bahwa Engkau sungguh baik Tuhan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia Tuhan tercurah kepada saudara. Kalau saudara merasa tidak diberkati Tuhan, bukan karena Tuhan tidak menolong, Dia menolong. Cara Dia menolong mungkin Dia mendidik, atau Dia menghajar, atau Dia memberi sesuatu yang tidak enak bagi saudara. Kalau itu Tuhan lakukan itu, berarti Tuhan masih sayang untuk mengingatkan kita kembali bahwa hidup kita hanya di tangan Tuhan, bahwa hidup kita ini hanya untuk Tuhan saja. Kalau kita sudah lari jauh daripada Tuhan, dari rencana Tuhan, dari panggilan Tuhan,
kembali seperti anak yang hilang. Hanya matanya tertuju kepada Bapa dan berkata, Bapa, aku telah berdosa kepada Bapa. Aku telah hidup bersama-sama dengan Bapa yang penuh kekayaan, tapi aku tidak pernah bersyukur terhadap semua kekayaan yang Bapa berikan selama aku masih hidup bersama dengan Bapa. Aku mengambil bagianku dan aku pergi meninggalkan Bapa dan memboros-boroskan semua kekayaan Bapa yang Bapa beri kepadaku. Dan akhirnya aku hampa. Aku tidak punya apa-apa, hanya makanan sisa babi yang aku makan. Pada saat seperti itulah anak yang hilang ini sadar bahwa dia membutuhkan Bapa. Dia tahu bahwa Bapa yang penuh dengan kekayaan, tidak ada kemiskinan pada Bapa. Dia tergoda oleh kehidupan duniawi ini. Dia terseret jauh oleh kehidupan duniawi, lupakan rencana Tuhan bagi hidup dia. Lupa bahwa Tuhan, di tangan Tuhan ada berkat yang begitu berlimpah-limpah. Karena itu anak itu kembali dan memandang kepada Bapa. Hatinya kembali jatuh cinta pada Bapa. Aku harus pulang. Aku harus kembali kepada Bapa. Walaupun aku menjadi pekerja upahan pun aku siap. Dan dia berlari kembali kepada Bapa. Dia sadar bahwa semua kasih karunia itu sudah dia tinggalkan. Dan apakah masih ada kasih karunia lagi yang masih dia dapati? Dia merasa tidak ada lagi kasih karunia untuk dia. Tapi sekarang dia mau berbalik kembali kepada Bapa. Dan pada waktu dia kembali kepada Bapa, jauh sebelum dia datang pada Bapa, Bapanya terus mencari. Bapanya berlari lebih cepat daripada sang anak yang hilang itu berlari untuk menjumpai Bapanya. Bapanya lari dan berusaha supaya anak ini bisa kembali kepada Bapa. Dan berduanya berlari bersama-sama. Dan mereka berhadapan dan saling pelukan. Itulah Bapa kita. Saya mau mengajak saudara saja untuk bersyukur saja. Kalau kita sudah lama tidak bersyukur pada Tuhan, berbaliklah, larilah, fokus kepada Tuhan. Ada banyak berkat yang sudah Tuhan curahkan kepada kita tanpa kita pikirkan, tanpa kita doakan, tapi telah diberikan Tuhan kepada saudara berlimpah-limpah. Berbaliklah kalau kita tidak menaikkan ucapan syukur kepada Tuhan. Kita tidak memberikan syukur korban kepada Tuhan. Kita tidak kembalikan semua karunia itu kepada Tuhan. Saya mengajak saudara untuk kita berbalik kembali pada Tuhan, supaya kita bisa mengalami kemenangan demi kemenangan. Seperti Ebenezer, sampai di sini Tuhan menolong kita. Biarlah kita mendirikan satu tugu batu, tugu monumen, untuk mengingat kasih setia Tuhan yang begitu luar biasa yang terjadi dari Januari sampai pada Desember ini. Ingatlah kasihnya, ingatlah anugerah, ingatlah berkatnya, ingat kepedulian Tuhan kepada kita. Ingatlah semua saudaraku. Kalau saudara bisa yang iman mengingatkan semua itu, ingat semua kebaikan, dan mari lahirkanlah rasa syukur pada Tuhan. Berterima kasih pada Tuhan, berterima kasih pada Tuhan. Dan saudara akan memasuki pintu rumah yang baru 2022. Saudara akan masuk pintu itu dengan pertolongan Tuhan untuk memberi kemenangan kepada saudara. Mungkin Tuhan tidak akan mengajar saudara, tidak menghukum saudara, kalau saudara tetap setia kepada Tuhan. Dan saya mengajak kita bersama-sama untuk memasuki pintu rumah 2022 yang pertolongan Tuhan tidak pernah berubah. Karena Tuhan tidak pernah berubah. Yang berubah, pertolongan Tuhan tidak pernah berubah. Yang berubah adalah kita. Tidak berubah setia dan meninggalkan Dia. Kiranya Tuhan memberkati renungan firman Tuhan di akhir tahun ini. Dan kita tetap melihat tentang pertolongan Tuhan yang nyata. Setiap detik Dia tetap menyertai dan menolong